position mulai dari titik 00 kemudian digambarkan, maka penjumlahannya adalah garis diagonalnya. Ya, garis diagonal. Atau kalau Anda mau gambarkan garis bantu vektornya, ya, berarti vektor U ini juga digambarkan di sisi sini, vektor V duplikatnya digambarkan di sini, lalu tarik garis diagonalnya. Maka garis diagonalnya ini adalah penjumlahan dari dua vektor ini. Ini aturan parallelogram. Jadi ada dua aturan yang dipakai, head to tail rule sama yang parallelogram untuk penjumlahan. Contoh, kita punya vektor 3 vektor U 3 min 1, vektor V 1 4. Kita diminta compute and draw. U ditambah V, hitung dan gambar. Ya, kalau ngitung gampang. U tambah V ya tinggal 3 tambah 1, hasilnya 4. Min 1 tambah 4, 3. Ya, maka dengan aturan head to tail yang gambar di kiri, ya, kita punya vektor U mana tadi? 3 min 1. Ini 3 min 1. Ya, 3 min 1. Kemudian V-nya adalah 1 4. 1 4. Maka Anda tarik ini ke sini, ya, sehingga ekornya ketemu kepalanya U, kemudian penjumlahannya adalah dari posisi 00, tarik sampai ketemu kepalanya V. Ini aturan head to tail. Ya. Kemudian yang paralelogram ya tinggal tarik garis diagonalnya. Ya, gitu. Gampang ya? Gampang. Aturan kedua, aturan operasi dari vektor adalah perkalian skalar. Perkalian skalar itu berupa perkalian suatu angka dengan vektornya. Maka aturan operasinya adalah C kali vektor V itu sama dengan C dikali komponen masing-masing vektor. Sehingga vektor yang baru adalah CV1, CV2. Nah, vektor yang baru ini, CV vektor, ini disebut sebagai scale version of V, vektor V ya. Nah, skalanya, miniaturnya atau pilot scale-nya. Ya, kalau lebih besar berarti pilot scale ya. Kalau lebih kecil ya bisa disebut mini ya, versi mininya atau versi yang lebih besar. Kira-kira ya makna dari scale version. Contoh, misalnya kita punya vektor V, komponennya adalah min 2 dan 4. Kalau diminta menghitung dan menggambar 2V, setengah V, dan minus 2V, kita hitung. 2V ini berarti 2 kali min 2 dan 2 kali 4. Sehingga vektornya adalah min 4, 8. Setengah V ya tinggal kali setengahnya masing-masing. Min 1, 2. Minus 2V sama seperti yang hitungan pertama, tapi ada tanda minusnya, berarti tandanya terbalik. Ini hitungannya, gambarnya yang ini. Yang V ini yang biru. Ya, ilustrasinya vektor yang garis biru. Kemudian 2V ini 2 kali ini, jadi ke atas. Kemudian minus 2V itu besarnya sama, panjangnya sama, tapi berlawanan arah. Ya, karena minus 2V. Kemudian yang setengah V yang ada tanda panah kecil nih. Setengah V. Setengahnya dari vektor V. Nah, ini juga gampang ya. Nah, CV tadi yang kita sebut sebagai scale version of V, of vektor V, ini kita juga bisa sebut sebagai vektor yang paralel ya, jika arahnya sama ya. Jika arahnya sama. V dengan 2V ini paralel ya. Minus 2V ini juga paralel ya. Setengah V ini juga paralel. Paralel itu berarti konsekuensinya adalah dua vektor ini kalau di lintasan yang berbeda dia tidak akan ketemu ya. Tapi kalau dia lintasannya sama ya bisa jadi dia akan ketemu. Kemudian operasi
operasi ketiga, operasi pertama tadi penjumlahan, operasi kedua perkalian skalar, operasi ketiga adalah pengurangan. Ya, pengurangan sebenarnya sama dengan penjumlahan, tapi penjumlahan dengan minusnya atau arah yang berlawanan. Misalnya U ditambah vektor minus P, berarti U1 minus P1, U2 minus P2. Contoh misalnya, kita punya vektor U, posisinya di sini, vektor V ini. Maka kalau penjumlahan U ditambah V, ini tarik garis diagonal ke sini. Ya, kalau U ditambah V. Tapi kalau U dikurang V, maka sebenarnya kita menjumlahkan vektor U dengan minus dari vektor V-nya. Maka arahnya ke sini. V-nya adalah berlawanannya ke sini. Maka penjumlahan dari U ditambah minus V, itu resultannya ke sini. Ini U ditambah minus V. Pakai aturan head to tail bisa, pakai aturan paralelogram bisa. Prinsipnya sama. Kalau pakai head to tail, ya, head to tail berarti U operasinya sama ya. Pokoknya kalau ekor ketemu kepala berarti ditambahkan ya. Maka kalau ekor ketemu ekor ya berarti dikurang. Ya, dikurangnya salah satu ya. Jadi kalau kayak gini nih, V ditambah, ini kan ekor ya, berarti ditambah U minus V. Ya, V dikurang V nanti 0, jadilah U. Atau sebaliknya, U dikurang ya berarti. Kalau kepala ketemu kepala, misalnya dikurang ya, U minus V. Jadilah V. Contoh, jika U12, P min 31, maka pengurangan U minus V, ya tinggal dikurangi. 1 minus min 3, 4. 2 min 1, 2 min 1, 1. Sehingga ini 4, 1. Ya. Nah, ini ada keterangan seperti ilustrasi yang sebelumnya tadi ya. A, ini kan vektor A, kemudian ini vektor B. Ya. Operasi yang di sini A ke B, ya, vektor AB ini sebagai B minus A. Ya. B minus A. Jadi yang dituju kepala ketemu kepala, ini yang tandanya positif. Kemudian dikurangi yang ini. Ya. Sehingga kalau dijumlahkan operasinya A ditambah AB, yang ini ya. A ditambah B min A, hasilnya adalah B. Nah, kalau kita balik ya. Kita balik sebenarnya nggak bisa ya. Mestinya B, ya, kalau mau dioperasikan kepala ketemu kepala berarti dikurangi ya. B minus B min A. Ya, B minus dalam kurung B min A. Ini masing-masing vektor ya. B dikurang B 0, minus dikurangi minus, ini sama dengan A. Nah, mestinya operasinya gini. Kalau B ditambah B min A, B ditambah B min A ini salah. Ya. Jadi yang ini salah ya. Jadi dengan ilustrasi sini kita bisa mencoba menuliskan operasi penambahan atau penjumlahan. Penjumlahan atau pengurangan ya, sesuai dengan arah panahnya ini. Maka kalau menggambarkan vektor, itu jangan lupa tanda panahnya ya. Karena esensi dari vektor adalah arah dan nilainya. Itu vektor R kuadrat ya. Komponennya ada 2. Sekarang kalau misalnya komponen ada 3. Misalnya kita punya vektor A, titiknya adalah 1, 2, 3. Berarti kesumbu X-nya 1, kesumbu Y-nya 2, kesumbu Z-nya 3. Boleh nggak dibalik? Ya boleh-boleh aja ya. Tapi konsensusnya kalau nyebut yang pertama ini biasanya bidang X ya, X, Y, Z gitu. Kalau Anda mau agak nyeleneh ya, misalnya ini saya mau Z, Y, X gitu.
Ya boleh-boleh aja, asal notasinya jelas. Ya, tapi keumumannya kalau nggak dituliskan, berarti ini X, ini Y, ini Z. Cara penggambarannya, ya tinggal kalau 1 berarti ke arah X-nya adalah 1. Ini 1. 2 ke arah Y, Y-nya 2. Ini 2. 3 ke arah Z, naiknya 3. Jadi vektornya adalah dari titik originnya, titik 00, tarik ke titik A. Ini adalah vektor A. Kalau mau digambarkan dalam bentuk bangun ruang, ya tinggal kita punya persegi panjang. Persegi panjang. Kita punya balok ya, balok. Karena ini bangun ruang. Balok, maka vektornya itu dari titik 00 sampai di pojoknya balok yang sisi sini. Ya. Anda mungkin kalau di ruangan ya coba membayangkan di ruangan Anda ya, ruangan Anda kan biasanya kotak ya, kubus atau balok ya. Berarti kalau R pangkat 3 ya, Anda bisa membayangkan kira-kira dari pojok yang satu, pojok bawah, sampai di pojok atas ya, yang diagonal. Itu kemudian kalau setnya itu kita simbolkan dengan huruf N, jadi Rn, maka operasi vektornya itu dirangkum di halaman ini ya. Misalnya kita punya 3 vektor, vektor U, V, dan W. Maka operasi vektor itu berlaku sifat komutatif. Misalnya, vektor U ditambah vektor V, itu nilainya akan sama dengan vektor V ditambah U. Boleh dibalik. Ya. Kemudian, asosiatif, ya, associativity, U ditambah V, ini mau ditambahkan dulu, kemudian baru ditambahkan V, nilainya akan sama dengan U ditambah penjumlahan V dan W. Ini sifat asosiatif, ya. Jadi boleh dikumpulkan mana yang menurut kita lebih mudah diselesaikan dulu. Kemudian U ditambah 0 sama dengan U. Ini vektor 0 ya. U 00. Ini sama dengan vektor U. U ditambah minusnya, minus U sama dengan 0. Dan perkalian skalar, tapi sifatnya distributif ya. Maksudnya C dikali U ditambah C dikali V. Ini juga distributif, C ditambah D kali U, ini sama dengan C kali U, D kali U. Atau juga C DU, ini tinggal dikalikan. Kemudian 1 kali U, ini sama dengan U. Ini sama dengan. Ada vektor ABX di setnya Rn. Simplify 3A ditambah 5B minus 2A ditambah 2 kali B minus A. Ya. Nah, gampang ya kalau kita tinggal 3A dikurang 2A, kemudian ini kali ini 2A. Dan yang B, 5B ditambah 2B. Lalu dikalikan. Dan yang B, 5X minus A sama dengan 2A ditambah 2X. Lalu diminta untuk X sebagai fungsi A. Contoh. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Saya nggak perlu jelasin ya. Tinggal di grup-grupkan aja. Tapi boleh pakai cara panjang ini. Ya. Cara panjang. Jadi ini mengikuti sifat-sifat yang tadi dirangkum di slide sebelumnya ya. Misalnya sifat komutatif, asosiatif, atau distributif. Ini diaplikasikan di penjabaran ini. Nanti silakan dicoba cek lagi. Atau yang paling gampang ya tinggal pojok yang kecilnya kelihatan ya. 3A, ini jadi 3A. 5, kumpulin yang AA ya. 3A min 2A min 2A. Kemudian yang B, 5B ditambah 2B. Hasilnya adalah minus A ditambah 7B. Atau 7B minus A. Ini sama. 2 ini sama. Oke, saya kira
Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, jelas ya. Lanjut. Berikutnya adalah linear combination and coordinate. Ya, coordinates. Ya. Kita mulai dari definisi. A vector V is a linear combination of vector V1, V2, sampai dengan Vk. Ya. Jadi, misalnya kita punya vektor V. Vektor V itu disebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Misalnya vektor 1, 2, dan seterusnya sampai vektor K. Jika ada pengali skalar C1, C2, Ck, sehingga penjumlahannya perkalian skalar dengan masing-masing vektor itu nilainya sama dengan vektor V ini. Ya. Jadi kita punya beberapa vektor kalikan dengan angka tertentu. Kalau itu dijumlahkan, hasilnya adalah vektor V. Maka vektor V ini adalah kombinasi linear combination dari masing-masing vektor tadi. Sedangkan nilai C1, C2, Ck disebut sebagai koefisien. Ya. Jadi ada istilah linear combination dan ada koefisien. Ya. Ini mengenalkan dulu. Kepakainya untuk apa? Nanti dulu. Pokoknya Anda paham dulu definisi dan komponen-komponen yang ada di sini. Contoh, ada vektor ini 2 min 2 min 1. Ini merupakan kombinasi linear dari 3 vektor yang di sini. 1, 0, min 1, 2, min 3, 1, 5, min 4, 0. Kemudian dengan kombinasi seperti ini. Ya, vektor pertama koefisiennya adalah 3. Vektor kedua koefisiennya adalah 2. Vektor ketiga koefisiennya adalah min 1. 3 vektor ini merupakan kombinasi linear membentuk vektor V. Ya. Sekarang kemarin ada pertanyaan yang dari kelas satunya ya. Gimana cara menentukan 3, 2, min 1 jika 3 vektor dan vektor penjumlahannya ini sudah diketahui? Gimana? Saya tanya ya. Rufi Aistiahani. Masih di situ, Rufi? Iya, Pak. Ya, panggilannya siapa, Rufi? Kameranya bisa on? Ini kan sudah ketahuan ya, bahwa vektor ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Lalu gimana cara menentukan 3, 2, min 1 ini? Menurut Rufi gimana? Kalau ini udah ditentukan. Cuman misalnya belum tahu berapakah koordinat untuk vektor yang pertama, vektor kedua, vektor ketiga. Cara menentukannya gimana? Linear. Jadi cara nyarinya kita X, Y, Z. Lalu masing-masing nanti diselesaikan operasinya ya. Berarti 1 kali X ditambah 2 Y ditambah 5 kali Z, hasilnya sama dengan 2. 0 kali X ditambah min 3 kali Y ditambah kali Z sama dengan min 2, dan seterusnya. Berarti kita punya 3 persamaan linear dan 3 variabel X, Z. Sehingga dengan 3 variabel dan 3 persamaan, maka nanti kita bisa ketemu nih nilai X-nya, nilai Y-nya berapa, nilai Z. Memang itu belum ya. Jadi untuk saat ini bukan kebetulan urut ya, yang Iman tadi ya. Ini memang hasil kalian ya, yang seharusnya kita tentukan dari cara penyelesaian sistem persamaan linear. Nanti kita pelajari di bab berikutnya, atau yang sebenarnya harusnya bab awal ya.
Cuman kan ini ada bagian vektor yang harus dipelajari. Oke, saya lanjut ya. Contoh, sebentar, ini contoh lain ya. Misalnya kita punya vektor U 31, vektor V 12. Kita bisa menggunakan U dan V untuk melokasikan nilai yang baru, new set of axes ya. In the same way that E1, E2 ini punya nilai ini sebagai nilai standar koordinat aksisnya ya. Ini istilah lainnya adalah unit vektor ya. Unit vektor. Jadi ini nilainya 1 0 ya. Berarti ini kesumbu X ya. 0 1 ini kesumbu Y. Maka kalau U, V membentuk vektor yang baru, kita punya korelasi ini misalnya. W sama dengan minus U ditambah 2V. Lagi-lagi ini ada koefisien min 1 dan 2 ya. Cara penentuannya sebenarnya mirip yang saya sampaikan terakhir tadi. Maka penyebutannya adalah W, koordinat W adalah min 1 dan 2 terhadap vektor U dan V. Jadi ini yang pertama tadi adalah linear combination. Ya, linear combination itu definisinya yang tadi. Sekarang yang koordinat itu menunjukkan perkalian skalar dengan vektor lain. Ya. Jadi ada vektor W, ini komponennya adalah vektor U dan vektor V. Dengan koordinat untuk V-nya min 1, untuk V-nya 2. Jadi koordinat itu mirip seperti koefisien tadi, yang istilah sebelumnya. Cuman kalau yang di sini ini lebih ke menunjukkan apa ya? Ya koordinat tadi, koordinat terhadap vektor yang lain gitu. Misalnya ilustrasinya seperti ini. Kita punya vektor U posisinya di sini. Ya, vektor U dan V. Lalu kita punya vektor W yaitu sebagai penjumlahan dari minus U. Jadi kalau U itu ke arah sana, minus U berarti ke arah berlawanan. Kemudian dan 2V, 2 kalinya. Jadi ini itu sebagai dari gabungan dari vektor U dan V, tapi koordinatnya adalah min 1 dan 2. Kira-kira gitu ya. Nanti misalnya Anda bisa ubah lagi ya. Misalnya W-nya posisinya di sini. Nah, ini berarti tarik garis ke sana, lalu ke sini. Tinggal titik sini, ini berapa kalinya vektor V, minus berapa kalinya ya, dan berapa kalinya vektor V. Jadi koordinatnya bisa berubah-ubah ya, tergantung dari posisi W yang kita inginkan. Oke, sekarang kita sedikit berpindah ke subtopik yang lain, yaitu vektor biner dan aritmatika modular. Ya. Ini pengenalan, kepakainya di mana kita belum tahu ya. Pokoknya kita kenal dulu aja ya. Vektor biner adalah vektor dengan komponen 0 dan 1. Ya, jadi angkanya hanya 1. Misalnya kalau di teman-teman informatika itu pakai set data ini ya, biner ya, 01. 01 itu misalnya bisa mewakili ya dan tidak ya. Kalau di TV itu yang TV digital ya, misalnya pakai decoder ya, decoder 01, 0 itu dapat sinyal, 0 itu enggak dapat sinyal, 1 itu dapat sinyal. Misalnya gitu ya. Maka operasi penjumlahan atau perkalian dot itu mengikuti tabel ini ya. Istilahnya adalah parity rules ya, untuk addition and multiplication of even and odd number, even and odd integer ya. Even itu genap, odd itu ganjil ya. Karena angkanya hanya 0 dan 1,
odd itu ganjil itu 1. Maka kalau Anda jumlahkan, ya, ini penjumlahan 0 ditambah 0, maka penjumlahannya adalah 0. 1 ditambah 0, penjumlahannya adalah 1. 0 ditambah 1 sama seperti yang ini tadi. Sedangkan 1 ditambah 1, ini 0. 1 ditambah 1 itu 0. Ya, kalau pakai biner. Kalau Anda pakai 10 ya, kalau 10 ya 1 tambah 1, 2. Tapi ini kalau pakai biner, 1 tambah 1, 0. Kalau perkalian dengan tanda dot ini ya, 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1 juga sama 0. 1 kali 1, 1. Kalau ini relatif normal. Nah, kalau kita punya set ini, integer modulo, kita sebut sebagai integer modulo 2. Simbolnya pakai huruf Z, kemudian kasih tanda 2. 2 itu berarti pakai operasi biner. Angkanya adalah 0, 1. Contoh, kita punya Z2N. N itu menunjukkan komponennya ada berapa. Ya, misalnya kita punya vektor biner U dengan nilai komponen pertama adalah 1, 1, 0, 1, 0. Jadi komponen 1 sampai 5-nya 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian V-nya adalah 0, 1, 1, 1, 0. Ya. Berarti ini adalah two binary vector of length 5. Ya. Jadi komponennya ada 5. Anda diminta menentukan berapakah penjumlahan dari dua vektor biner ini. Maka penjumlahannya, setiap komponen ditambahkan saja. 1 ditambah 0. 1 ditambah 0. Operasi yang pertama ini. 1 tambah 0 tadi 1. 1 ditambah 1. Ini operasi yang kedua. 1 ditambah 1. 0. Hasilnya. 0 ditambah 1. Yang ketiga. 0 tambah 1. Ini 1. Kemudian operasi yang ketiga. 1 ditambah 1. 1 tambah 1 lagi. 0. Dan 0 ditambah 0, 0. Jadi gampang ya. Jadi penjumlahan dua vektor ini menghasilkan vektor baru dengan komponen 1, 0, 1, 0, 0. Maaf Pak. Ya. Itu kok 1 tambah 1 bisa jadi 0? 1 ditambah 1 sama dengan 0. Harusnya berapa menurut Iman ya tadi? Iya Pak. Ya. Harusnya berapa Iman? 1 tambah 1 berapa? 2 Pak. 2. Itu kalau pakai 10 angka ya, 0 sampai 9. Kalau pakai biner, ini kita lagi ngomongin biner nih. Ya. 0, angkanya hanya 2 kalau biner. 0 sama 1. Berarti kalau 2 nggak ada angkanya. Maka balik lagi. Ini ibaratnya seperti jam. Jamnya hanya ada angka 0 dan 1. Jadi 1 ditambah 1, ini seperti 1 jam setelah jam 1. Nah, ini jam 1 ditambah 1 jam. Tapi jamnya hanya ada 0 dan 1. Kan 0. 0 ditambah 1, 1 jam setelah jam 0, itu berarti 1. 1 jam, berapa lagi ya? Ya cuma 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 ya 1 jam setelah jam 1. Yang balik lagi ke titik 0. Berarti apakah kemungkinan 0 tambah 0 itu bisa jadi 1 Pak? 0 ditambah 0, 0 tambah 0, 0. Oh tetap 0 ya? Ya, karena 0 jam setelah jam 0. Berarti kan tetap di situ dia, nggak bergerak. 0 tambah 1 berarti 1 jam setelah jam 0. Berarti jam 1. Misalnya jam 1, 1 jam, 0 jam setelah jam 1. Ya 1. Ya. 0 jam setelah jam 1. Jamnya ya nggak bergerak. Kan berarti kan tetap di situ. Tapi kalau 1 jam setelah jam 0, berarti geraknya ke sini. Itu Iman? Ya Pak. Oke, lanjut ya.
Bentar. Nah, ini ada keumumannya. It is possible to generalize what we have just done for binary vector to vector whose component are taken from a finite set. Jadi misalnya komponennya banyak ya, 0, 1, 2, 3 sampai K ya. Maksudnya jumlah komponennya, bukan angkanya ya. Angkanya tetap biner tadi, 0 atau 1. Dengan K lebih besar atau sama dengan 2. To do so, we must first extend that dia. Oh, ini lanjut ya. Sekarang kalau misalnya Z-nya Z3, bukan Z2. Ya, berarti angkanya ada 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2. Kalau biner tadi hanya 0 dan 1. Sekarang kita pakai integer modulo 3, ya, 0, 1, 3. Maka operasinya adalah seperti ini. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Ini sama ya. Kesini juga sama. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 0. 2 ditambah 1 sama 0. 2 ditambah 2, 1. Ya. Nah, ilustrasinya seperti jam tadi. Misalnya 2 tambah 2, berarti 2 jam setelah jam 2. 1 jam, 2 jam. Berarti jam 1. Maka operasi 2 tambah 2 adalah 1. Kalau penjumlahan ya. Kalau perkalian, pakai ini 0 dikalikan dengan berapapun 0. 1 kali 1 ini tetap 1. 2 kali 1 ini 2 sama. 2 kali 1 sama. Kemudian 2 kali 2, 1. Kenapa 2 kali 2, 1? Karena 2 kali 2 adalah 4. Ya. 4 itu ini melingkar nih 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Kalau 4 berarti masih sisa 1. Berarti jam 1. Gitu ya. Contoh, ada angka dengan sistem 10 angka. Ya, sistem 3548. Berapakah angka yang setara jika pakai integer modulo 3, Z3? Maka caranya adalah 3548. Ini kita bagi dengan angka 3, lalu sisanya itu sebagai angka di Z3 ini. Contoh misalnya 3548, ini dibagi 3, dapatnya adalah 1182, tapi ada sisa 2. Ya, ada sisa 2. Maka di Z3 angka ini 3548 ini setara dengan angka 2. Jadi 3548 setara dengan angka 2 di sistem integer modulo 3 Z3. Bingung nggak? Oke, kita cari angka lain ya. Misalnya saya punya angka 6, 5, 8. Nah, saya tunjuk aja lah. Biar nggak ngantuk ya. Aliyah Indira Salma. Iya, Pak. Ada? Ya. Oke, angka ini kalau diubah menjadi sistem Z3 658, menurut Aliyah setara dengan angka berapa? 658 ya. Coba dihitung. Bentar. Kayaknya mungkin 1 nggak, Pak? 1 kan sih, Pak? 1. Oke, jawaban Alia 1 ya. Fajar. Berapa Fajar? Ya Fajar berapa? 658. Bentar, Pak, saya nggak paham, Pak.
0,22, bener nggak Pak? Siapa nih? Yang Saya. oh Istik. Ya. Istik mewakili Fajar? Tapi bener nggak Pak? 0,22. 022. Enggak, ini cuma satu angka aja. Kan Oh, ini cuma mau satu nyari angka. satu angka. Kirain Jadi ada enggak. Jadi 658 ini angka dalam sistem 10 angka ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, ini kalau di Z3 ini setara berapa? Tadi jawaban Alia 1. Jawabannya Fajar diwakili Istik 022. Ini enggak benar. Pilih satu angka aja. Iya. 0 bukan Pak. 0. Iya. Tadi siapa? Iman. Iya, 0. iya, Pak. Nah, beda-beda nih. Fajar berapa? 3 Pak. 3. Bentar Pak. Masa 3? Masa 3? Kosong tak kosong. Kosong. 0. Ikut Iman ya. 0. Istik juga 0. Kita coba hitung ya. Aliyah mau berubah pikiran nggak? Atau masih tetap 1? Ini 3 temennya 0 loh. Kameranya boleh agak turun, Aliyah. Oh iya Pak. Atau mau naik ya. Ya ngikut aja Tetap Pak. 1? Tetap 1 atau Saya ngikut aja Pak 0. oh, jangan ikut-ikutan. Belum tentu benar loh yang 0. 6, 5, ya, 6, 8 bagi 3. Tinggal bagi 3 aja. 2 ya. Ini dapat 3, 1. Sisa 2. Berapa? 28 ya. 9. 9 ya. 209. 27. Bisa 1. Sisa 1. Ya, plus 1. Tambah 1. Tambah 1. Berarti 658 setara 1 di Z3. Jadi jawaban Alia benar ya. Makanya tadi saya tanya. Belum tentu yang banyak itu benar ya. Oke. Gitu ya, Iman, Fajar, Istik. Oke Pak. Kira-kira salahnya Ya di Pak. mana? Ya, mungkin Belum mudeng itu saya Pak. salah ngitung. Enggak kan ya? Enggak. 6 dapat 2. Benar ya? Bener Pak. Ya, oke. Oke, gitu ya, lanjut. Lanjutkan dulu. Nah, ini sama ya. 2 tambah 2 tambah 1 ya, sama. Kita lewati aja. Yang ini kalau Z3 tapi panjangnya 5 atau ada 5 komponen. Ya tinggal seperti tadi. Ya, oke. Materinya udah habis. Sebenarnya masih sih ya. Setelahnya nanti ada. Pakai dot product. Sekarang jam berapa ya? Jam 9:05 Pak. Oh, 9:05. Oke. Jadi Jam saya, ya. Suaranya siapa tadi? Luffy tadi yang ngomong. Di saya kedengarannya putus-putus ya. Oke, materinya biar sama dengan